Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, Prodi Manajemen Transportasi Jalan, kelas MTJ 313, kelompok 4, yang terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama, saya sendiri, Taruni Nindya Wulandari Mulesiska, notar 2002365. Nama Taruni Nindya Ninyaman Yudi Artini, notar 2002277. Nama Taruna Nindya Ferdi Nauliandipane, nomor Taruna 2002121. Nama Taruna Nindya Ridu Febrian Akbar, nomor Taruna 2002317. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Ibu Feni Cahyani, SPSI Psikologi MT. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang definisi perilaku agresif, Teori perilaku agresif, kekerasan kolektif, Massa agresif. Tahap kerusuhan massa. Perilaku agresif sebenarnya bukanlah hal baru dan mungkin sudah terjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Berbagai macam bentuk perilaku ini tidak jarang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pemukulan, pelemparan, hinaan, makian, ejekan, bahkan sampai penganiayaan dan pembunuhan. Seperti yang disampaikan oleh rekan Tini, di dalam kehidupan kita tentu saja agresivitas itu ada di segala lini kehidupan kita. Pernahkah kamu mengalami hal tersebut? Saksikan mengenai penjelasan agresivitas massa berikut ini. definisi perilaku agresif. 1. Bush dan Perry tahun 1992 menyatakan perilaku agresif sebagai perilaku atau kecenderungan perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun secara psikologis. Kedua, menurut V. Itiello dan S. Toff tahun 1997 mendefinisikan agresi sebagai perilaku yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan kerusakan fisik pada orang atau properti dan menjadi penyebab utama penderitaan pada masyarakat. Ketiga, menurut Sarwono tahun 2002, sekilas perilaku agresi adalah segala perilaku yang dapat merugikan atau memunculkan korban pada sisi orang lain. Teori perilaku agresif. 1. Teori instins. Merupakan perilaku agresif sebagai hal yang instins dan merupakan instins yang melekat pada diri manusia. 2. Teori survival. Suatu tindakan manusia untuk kebutuhan survival agar tetap dapat menjaga dan mengembangkan kemanusiaannya ataupun membangun dan mengembangkan komunitas. Ketiga, teori social learning. Perilaku agresif merupakan perolehan dari hasil belajar yang dipelajari sejak kecil dan dijadikan sebagai pola respon. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan kolektif. Yang pertama, apa itu kekerasan kolektif? Kekerasan kolektif adalah kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan kolektif ini berkaitan dengan irasionalitas, emosionalitas, dan peniruan individu yang lepas dari pembatasan sosial, suatu organisasi sosial. Individu-individu
yang berada dalam suatu kelompok atau crowd dianggap saling meniru, sehingga saling memperkuat dan memperbesar emosionalitas dan irasionalitas sesamanya. Contoh dari kekerasan kolektif yaitu sekumpulan supporter bola yang brutal berkumpul untuk menyerang supporter lain karena klub yang didukungnya mengalami kekalahan, dan kekerasan yang dilakukan oleh para pendemo yang anarki. Dan demo anarki itu sendiri merupakan satu tindakan bersama dalam suatu kelompok. Massa agresif. Massa agresif atau agresif mob ialah kerumunan massa yang didominasi oleh emosi kemarahan dan agresivitas yang menyebabkan kerusakan properti di sekitarnya, menyakiti orang-orang sekitar, dan dapat menyebabkan keadaan menjadi anarkis, bahkan dapat mengakibatkan korban jiwa. Biasanya, hal ini disebabkan karena ada faktor perbedaan setiap individu, faktor kebudayaan, faktor kepentingan, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Menurut N.J. Smeltzer, tahap kerusuhan massa itu ada 5. Yang pertama, situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kerusuhan akibat struktur sosial tertentu, seperti tidak adanya sistem tanggung jawab, saluran untuk mengungkapkan kejengkelan-kejengkelan, dan sarana untuk berkomunikasi. Yang kedua, kejengkelan atau tekanan sosial, yaitu kondisi karena sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Yang ketiga, berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu, contohnya pemerintah, kelompok ras, atau kelompok agama tertentu. Yang keempat, mobilisasi massa untuk bereaksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak. Yang kelima, kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat keamanan dan petugas untuk mengendalikan situasi dan menghambat kerusuhan. Mari kita saksikan video dari contoh agresivitas massa yang terjadi baru-baru ini. Dari video ini dapat dilihat, pertama, ini terjadi karena tidak ada tanggung jawab dan sosialisasi yang baik antara pihak yang bertanggung jawab dalam sepak bola. Yang kedua, adanya kejengkelan yang ditimbulkan dari pihak yang merasa tidak terima atas kekalahan tim yang mereka dukung. Yang ketiga, kemudian dari rasa jengkel tersebut, timbullah keinginan untuk bertindak sehingga menimbulkan kerumunan massa. Yang keempat, setelah itu, kontrol sosial dari tim keamanan dan petugas yang tidak bisa mengendalikan kerusuhan mengakibatkan korban jiwa karena penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Itulah hasil presentasi dari kelompok 4. Diharapkan dapat memahami apa itu agresi massa sehingga tidak terjadi lagi kerusuhan anarkis dan korban jiwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.